Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang tempat wisata di Kabupaten Purbalingga. Lima anak di Jawa Tengah terdeteksi menderita gangguan ginjal akut. Gubernur Ganjar minta Kepala Dinas Kesehatan mendata semua pasien agar ditangani dengan baik. Kami juga akan membawa Anda menikmati pesona wisata pasir Gibuk di Kabupaten Brebes. Kita ke informasi selanjutnya. Cabang olahraga Muay Thai Kabupaten Grobogan berhasil jadi juara umum pada ajang Prapekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. 18 medali dibawa pulang. Digelar selama 5 hari di Gor Sahabat Kota Semarang, atlet Muay Thai dari Grobogan menoreh hasil memuaskan. Mereka membawa pulang 8 medali emas, 2 medali perak, dan 8 medali perunggu. Mereka juga berhasil mengalahkan tuan rumah Kota Semarang. Atas capaian ini, Muay Thai Grobogan memperoleh 20 tiket menuju Porprov 2023 di Kabupaten Rembang. Kita lolos di ajang Porprov di Rembang pada tahun 2023 nanti. Dan alhamdulillah kami mendapat juara umum dengan meraih 8 emas, 2 perak, dan 8 perunggu. Total medali yang kami dapat 18 medali. Dan alhamdulillah juga kami jadi juara umum di ajang Praporprov Mate SDN Ngalian 01 Kota Semarang berhasil meraih juara umum Piala Raja Hamengkubuwono 2022. Sebagai rasa syukur, para siswa melakukan kirap di sekitar sekolah. Dengan semangat penuh, siswa SD Negeri Ngalian 01 Kota Semarang melakukan kirap mengelilingi kampung pada Selasa kemarin. Kegiatan ini sebagai wujud syukur karena mereka berhasil membawa pulang 9 Piala Raja Hamengkubuwono 2022. Atraksi siswa ini pun disambut warga sekitar. Sebelumnya SDN Ngalian 01 mengikuti lomba tingkat nasional di Yogyakarta. Tak tanggung-tanggung, sekolah ini menang dalam 9 kategori dan menyabet juara umum tingkat sekolah dasar. Sebagai rasa syukur kami dari tim pelatih, panitia, kemudian sekolah mengucapkan rasa syukurnya dengan kirap keliling kampung sekaligus sebagai bentuk promosi bahwa nanti setelah ini harus ada generasi penerus lagi. Yang ke depan insya Allah nanti teman-teman pelatih akan mengharapkan bisa membawa pulang Piala Presiden. Jadi tahun 2023 insya Allah nanti kami akan kembali mengikuti event yang lebih besar lagi. Pelatih marching band di SDN Ngalian 01 mengaku torehan prestasi anak-anak ini tak lepas dari jerih payah mereka dalam berlatih dan dukungan orang sekitar. Kalau ada kemauan, insya Allah kemauan dan didukung kanan, kiri, belakang, depan, komponen masyarakat terutama orang tua, anak-anak sendiri, kemudian bapak ibu guru utamanya lagi, pelatih hebat di belakang saya inilah yang sangat-sangat tidak mengenal lelah. Karena pelatih kami yang Kak Suroso itu adalah ikut mendirikan Kak, ikut mendirikan. Jadi ini, tapi hasilnya dapat kita seperti sekarang ini. SDN Ngalian 01 Semarang kini menargetkan menjadi juara Piala Presiden pada 2023 mendatang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Warga asal Kabupaten Wonogiri mencoba berkreasi dengan olahan ubi yang dikeringkan atau gaplek. Ternyata hasil coba-coba itu membuahkan keuntungan yang menjanjikan. Adalah Yadi, pria 40 tahun ini mencoba peruntungan dengan memproduksi camilan dari bahan yang melimpah di Kabupaten Wonogiri. Ia memilih bahan gaplek sebagai bahan utama untuk diolah menjadi cookies yang enak. Awalnya cookies buatannya menggunakan bahan tapioka. Namun karena melihat gaplek melimpah sehingga ia mencoba bereksperimen. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Kita pilih gaplek karena bahan bakunya di sekitar kita itu sangat melimpah.
dari petani hampir setiap rumah Wonogiri ini punya karangannya pasti ditanami singkong. Jadi melimpah dan sangat murah, dan kita pengen dari keprihatinan itu kita pengen sesuatu yang melimpah yang tidak ada nilai jualnya kita rubah menjadi sesuatu yang sangat punya nilai jual tinggi. Dengan tambahan kayu manis, jahe dan coklat, cookies gaplek dapat respon positif. Pesanannya sangat melimpah saat lebaran tiba. Selain memanfaatkan bahan baku yang melimpah, usaha Yadi juga membantu belasan warga sekitar. Kini dalam sehari ia mampu memproduksi 500 bungkus cookies gaplek. Dipasarkan secara daring dan luring, ia menjual produknya mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 tergantung ukuran kemasan. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Wonogiri. Ingin merasakan sensasi menikmati kuliner ala barat layaknya di restoran tapi dengan harga bersahabat? Warung yang satu ini patut dicoba. Konsepnya yang unik dengan rasa yang cocok di lidah membuat warung di pasar tradisional Kota Solo tak pernah sepi dari pengunjung. Kulineran makanan barat tetapi di pasar tradisional. Sensasi ini hanya bisa Anda dapat saat berkunjung ke Kota Solo. Terletak di Pasar Gede, sebuah warung menawarkan menu makanan barat atau western dengan harga yang ramah di kantong. Memadukan menu makanan ala barat dengan konsep warungan jadi ciri khas yang dijual. Meski harganya bersahabat, seluruh bahan makanan tetap berkualitas premium. Warung ini hanya menggunakan sayur, buah, serta daging yang segar, apalagi dimasak tanpa MSG atau mecin. Tak heran jika warung ini sangat diminati. Untuk rasanya seperti apa, Mbak? Enak, terus dagingnya, harganya sendiri terjangkau. Soal rasa jangan khawatir, seluruh menu mulai dari olahan daging sapi dan ayam, sandwich, salad, pasta hingga tortilla tak kalah enaknya dengan sajian dari restoran mahal. Kuis Laila sama tortilla. Rasanya gimana, Mas? Enak, nggak kalah lah dari makanan western yang ada di restoran-restoran ternama ya, di hotel-hotel ternama yang mereka biasa menyajikan makanan western ya, itu tidak kalah. Berbekal pengalaman tinggal di Inggris, Maynard nekat membuka wisata kuliner makanan barat dengan konsep warungan. Dan ternyata ide gilanya diterima banyak kalangan. Dan kita konsep warung, di mana warung itu segala kalangan bisa masuk. Beda cerita kalau kita di restoran gitu, kadang orang kan takut-takut. Dengan selalu mengubah menu makanan setiap hari, ternyata mampu menarik minat banyak orang. Nah, bagi Anda yang tertarik, tak perlu berkantong tebal. Anda bisa puas makan di warung ini karena harga menunya dimulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Berawal dari keinginan untuk memberikan fasilitas memadai untuk para santri, lahan milik Pondok Pesantren Mubarokal Ulum kini menjadi objek wisata dengan panorama memesona. Destinasi wisata Pasir Gibuk jadi salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Brebes. Menawarkan panorama yang memesona, objek wisata Pasir Gibur kini digandrungi wisatawan. Terletak di Desa Pananggapan, Kecamatan Bandar Harjo, Kabupaten Brebes, tempat wisata ini tak pernah sepi, terutama saat akhir pekan. Indahnya pemandangan membuat banyak wisatawan yang menghabiskan waktu mereka untuk berfoto di berbagai spot. Apalagi luasnya tempat hingga 38 hektar, seolah tak pernah habis untuk dijelajahi. Meski jaraknya 75 km dari kota Brebes, dengan akses jalan yang menantang, para wisatawan tak kecewa untuk berlibur di kaki Gunung Selamat ini. Dan teman-teman lah. Intinya tidak mengecewakan ya? Intinya. Oh tidak. Untuk jalannya sendiri menurut Mbak Reni? Kalau jalannya sih lumayan, di sananya lumayan curah ya. Menantang ya? Menantang, iya. Tapi kalau di sini udah oke lah, udah bagus. Wisata Pasir Gibur adalah lahan milik Pondok Pesantren Mubarokal Ulum. Tempat ini didesain untuk para santri. Namun banyaknya orang tua dan warga yang berfoto dan mengunggah di media sosial membuat tempat ini menjadi terkenal.
beberapa warga atau wali santri mengupload. Banyak dari awal pengunjung itu dari Pemalang, Pekalongan. Pengunjung hadir semuanya ke sini, sempat sapam menegaskan kalau ini khusus santri. Saya bilang dan dapat dari jauh. Jangan sampai orang yang dari jauh datang kecewa balik lagi. Artinya ini sudah dari itu jalannya. Jadi tidak kesengajaan. Duta Wisata yang juga petinju nasional Daud Junior mengatakan wisata Pasir Gibur memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Karena ada gunung, ada danau, ada tempat-tempat wisata yang bagi saya maupun masyarakat saya kira ini salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes sehingga ini patut dan layak untuk diangkat untuk menjadi salah satu destinasi atau tujuan berwisata baik bagi masyarakat setempat maupun masyarakat yang ada di luar daerah Kabupaten Brebes. Kehadiran wisata Pasir Gibur memperkaya destinasi wisata di Brebes setelah Kali Gua dan wisata mangrove di Desa Kaliulingi. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Di tangan komunitas, sampah plastik rumah tangga yang tak lagi berguna disulap menjadi beragam kerajinan yang bernilai jual. Kerajinan daur ulang sampah pun telah menjadi tambahan penghasilan bagi para perajin di Kota Tegal. Melindungi bumi dari sampah plastik menjadi prinsip dari komunitas Rutela asal Kota Tegal. Lihat saja, di tangan mereka sampah plastik disulap menjadi barang berguna. Tas cantik dengan beragam bentuk dan corak ini menggunakan beragam sampah plastik. Mulai dari bekas kopi instan, mie kemasan, minyak goreng, penyedap rasa, dan lainnya. Awalnya, anggota komunitas Rutela harus mengumpulkan sampah plastik dari warga sekitar. Sampah kemudian dibersihkan dan disortir sesuai warnanya. Setelah cukup terkumpul, dipotong menjadi lembaran sesuai ukuran yang dibutuhkan. Ketika seluruh bahan siap, mereka mulai merangkai sampah menjadi beragam tas. Tantangannya, mereka harus kreatif sehingga bisa menyesuaikan pola pada sampah menjadi barang yang indah. Kegiatan komunitas Rutela atau Runtah Tegal Laka-Laka atau Sampah Tegal yang tiada duanya ingin mengajarkan dan menyadarkan masyarakat untuk bijak mengelola sampah sehingga tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Yang mana tujuan dari komunitas ini adalah yang pertama adalah mengurangi limbah rumah tangga, yang kedua menciptakan atau membuat produk-produk limbah rumah tangga tadi menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian yang ketiga, mengedukasi kepada masyarakat untuk bijak mengolah limbah sampah rumah tangga. Setelah mendapatkan dukungan dari CSR Pertamina, komunitas yang berdiri sejak 2016 ini semakin melebarkan sayap dalam pengelolaan sampah. Dengan berbekal alat produksi, pelatihan manajemen keuangan, dan pelatihan pemasaran digital, kini komunitas Rutela tak hanya mengelola sampah plastik kemasan. Lihat saja, paralon bekas pun bisa diubah menjadi pajangan yang cantik. Pipa PVC yang sudah tak terpakai diratakan lalu dipotong sesuai bentuk. Lalu disusun menjadi pesawat, perahu, kereta api, dan pajangan menarik lainnya. Koran bekas juga menjadi sampah yang dikelola komunitas Rutela menjadi beragam vas bunga dan miniatur rumah adat. Sampah yang tak bernilai di mata sejumlah pihak ini menjadi pundi uang bagi komunitas Rutela. Tak hanya ingin menghadirkan nilai ekonomis, dengan mengelola sampah bisa mengajak masyarakat untuk peduli atas keberlangsungan lingkungan di masa depan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.